Hai guys, saya Isa Lamsa, CEO KBMF. Saat ini kita sedang berada di Pantai Pandawa di Bali. Jadi di sini konsepnya itu lebih banyak tebing-tebing yang dipotong ya, tebing dipotong, dicongkel. Nah itu kelihatan ada tebing ya. Jadi kalau kita seberang nih, kita ada lubang-lubang. Di lubang-lubang sana itu nanti akan ada tebing yang digeroak gitu ya, digali, dicoak. Ya, lebih tepatnya dicoak. Kemudian ada patung-patung toko-toko di Pandawa. Di depan sana juga ada tebing yang dipotong, kemudian dibangun hotel. Jadi menarik sekali. Dan yang paling menarik adalah bukan sekadar tebingnya itu dicoak dan ditaruh patung, tapi pembiayaannya itu dari donatur. Itu menarik. Dan nama donaturnya dicantumkan, jadi diabadikan. Misalnya ini ada Dewi Kunti, ibunda dari Pandawa 5 ya. Dan tokoh ini dibangun, ada yang donasi nih. Kalau di situ Honda. Selanjutnya ini ada lagi, ini lumayan nih jalannya. Patungnya besar-besar banget. Ya coba sambil kita nyebrang ya, kita lihat nih. Ini terus jalannya seru. Turunan, tadi naiknya lumayan pegel. Ini Dharma Wangsa. Nah, di bawah patungnya ada tulisan tuh siapa yang donasi. Erwin Tanuwijaya. Nah, ini Dharma Wangsa. Terus di bawah lagi ada lagi digali, patungnya gede banget. Nah, di sebelah sana bisa lihat ada pantai, itu ada mercusuarnya juga. Pantai Pandawa. Ada lagi. Nah, ini Bima nih. Tokoh Bima nih. Itu donaturnya Vigor dan Wakil Bupati Badung. Beberapa hal yang sangat menarik dari konsep ini nanti coba kita jelaskan ya. Pertama, lihat nih, ini juga tebing-tebingnya kelihatan rata, ini dipotong ya. Jadi diratakan. Ini sekarang patung Arjuna. Ini kalau mau lihat size patungnya nih, saya aja kan termasuk orang yang tokoh besar. Saya tokoh tuh besar, maksudnya bertubuh besar. Nah, dibanding patungnya ini tuh gede banget kan Arjunanya tuh. Ini Menteri Perikanan yang ngasih donasi, Cicip S. Sutarjo. Nah, masih ada dua lagi nih, saya mau turun juga. Waduh, bener-bener lumayan nih teman-teman. Kita habis water sport, lanjutnya ke sun sport. Di sana ada lunch juga, makan tuh mungkin juga menarik kali di situ ya. Nah, di sini ada lagi, ini apa nih, patung Nakula. Ini terakhir yang kelihatan, Sahadewa dari PT Bali Ragawias Wisata. Nah, ada banyak hal yang kita bisa ambil pelajaran dari pantai ini. Pertama, dulu mungkin kita nggak terlalu kenal yang namanya Pantai Pandawa ya. Orang kenalnya Kute, Legian. Nah, Bali ini selalu menarik bagaimana mereka bisa membuat berbagai sisi kota atau wilayah menjadi menarik. Nah, salah satunya ini Pantai Pandawa akhirnya menjadi salah satu kunjungan wisata juga karena art di tebing-tebingnya ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berarti kan kita bisa mempopulerkan apa yang tidak populer sebelumnya. Yang kedua, yang menarik adalah tebing dipotong. Nah, tebing-tebing yang dipangkas seperti ini art yang luar biasa ya. Artinya bukan kerja mudah, tapi akhirnya tebing yang tadinya hanya sosok batu yang tidak mempunyai daya tarik dengan dicoak seperti ini dan dilakukan human touch, akhirnya menjadi art yang tinggi dan menjadi daya tarik. Yang ketiga, pembiayaan yang sebetulnya tidak murah itu bisa tertangani dengan adanya donatur-donatur yang
ingin menyumbang. Jadi nggak mustahil sebenarnya setiap daerah kalau ada orang-orang yang bisa dilobi, orang-orang yang bisa berkontribusi, dia bisa menjadi donatur dalam berbagai proyek. Itu bisa dilakukan di mana saja. Itu menarik. Jadi dari segi kreativitas, pemanfaatan lahan dan ruang yang ada, plus sumber dananya yang dari donasi. Nah, ini sebetulnya langkah-langkah kreatif. Nah, dalam bisnis itu seperti itu juga dalam dunia di kehidupan kita. Kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada, kemudian dioptimalkan. Jadi gak mesti sesuatu itu harus sesuatu yang fancy, gak mesti harus orang punya batu berlian baru berkunjung. Ini bahkan batu-batu aja bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Kemudian pendanaan juga harus dilakukan dengan kalau kita nggak punya kekuatan yang ada, kita manfaatkan kekuatan dari luar. Itu bisa dimanfaatkan. Dan sometimes kekuatan dari luar itu bersifat free. Di kepenulisan juga sama, teman-teman. Di kepenulisan, teman-teman bisa memanfaatkan sesuatu yang sebetulnya sama aja dimiliki semua orang menjadi lebih positif. Ya, dalam hal ini misalnya kata ya. Kata-kata itu kan semuanya kita punya, semuanya bisa bahasa Indonesia. Tapi gimana memanfaatkan kata-kata itu mensusun jadi sebuah aset berharga? Ya, caranya gimana ya? Caranya kita belajar dari karya-karya yang berharga. Kemudian kita bisa bilang, saya nggak bisa nulis, saya nggak bisa saya nggak tahu cara menulis, nggak punya teman penulis. Nah, sekarang ini banyak banget sumber-sumber belajar menulis yang gratis. Kalau di KBM kita punya namanya belajar dari bintang. Itu penulis-penulis nasional, penulis-penulis KBM yang penghasilannya miliaran, ratusan juta, puluhan juta per hari. Itu bisa jadi pembicara dan itu gratis gitu. Bahkan untuk peserta diadakan semacam undian, di antara peserta yang beruntung akan dapat emas gratis. Jadi belajar menulis gratis ada, belajar menulis gratis plus hadiah ada, itu manfaatkan gitu. Nah, dengan memanfaatkan apa yang ada pada diri kita, yang penting kita niat. Karena niat ini pula akhirnya tebing-tebing ini menjadi berharga, dan karena niat juga kita bisa jadi penulis yang berharga, yaitu ada tempat yang sumber belajar gratis. Kemudian memanfaatkan semua fasilitas untuk menulis. Kita bisa nulis dengan aplikasi tanpa modal, bisa terbitan tanpa modal, dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.